Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mufaiza Zahira dengan NPM 221105080758, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan mereview materi Ulumul Quran yang disampaikan setelah UTS. Langsung saja kita ke materi. Ada 8 materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-mubham fi kitabillah. Yang keempat, Israiliyat dalam Al-Quran. Yang kelima, ilmu munasabat. Yang keenam, ma'rifatul wujuh wan nadhair. Yang ketujuh, al-manhaj fi usulit tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir, ad-dakhil fit tafsir. Kita masuk ke materi yang pertama, struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Kita harus mengetahui dulu bahasa Arab itu apa. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad, yakni bahasa Arab. Bahasa Arab pun masyhur dikenal dengan keindahan maknanya tersendiri dan ciri khas, yang mana bahasa Arab ini tidak dimiliki, ciri khas ini tidak dimiliki oleh bahasa lain. Struktur ayatnya yang sangat tersusun dan penggunaannya yang sangat berhati-hati. Tafsir Ibnu Katsir dalam surah Yusuf ayat 2 mengatakan, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa yang paling fasih, jelas luasnya, dan maknanya lebih cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini diturunkan, Al-Quran di sini maknanya diturunkan kepada Rasul yang paling mulia dengan bahasa yang termulia, yakni bahasa Arab, melalui perantara malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Ditambah, kitab ini pun diturunkan pada daratan yang paling mulia di atas muka bumi, Mekah, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dalam berbagai hal. Selanjutnya, sigoh amr. Sigoh amr ini terbagi beberapa macam. Yang pertama ada sigoh fi'il amr. Contohnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua sigoh fi'il mudhari'. Yang ketiga jumlah khabariyah yang memberi maksud suruhan atau al-amr. Selanjutnya masdar yang menggantikan fi'il amr. Pemberitahuan tentang adanya kewajiban dengan memakai kata ala, seperti pada firman Allah ayat surah Ali Imran ayat 97, dan yang terakhir jawab asyart, seperti pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, fungsinya apa sigoh amr ini? Fungsinya adalah nadab. Nadab ini artinya sunnah. Kata nadab ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 33. Selanjutnya ada irsyad, artinya memberi pengarahan. Ibahah artinya kebolehan. Tahdid artinya ancaman. Ta'jiz artinya melemahkan. Ta'dib artinya adab, kesopanan. Doa artinya permohonan. Dan yang terakhir ada iktibar, yang artinya pengambilan ibarat. Sigoh nahi, pengertiannya adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara atau perbuatan. Nah, sigoh nahi ini bisa berupa menunjukkan pelarangan, melarang melakukan sesuatu. Terus yang kedua, sigoh menunjukkan makna cegahan. Penafian halal. Selanjutnya ada perintah yang menyuruh untuk meninggalkan. Dan yang terakhir, sigoh fi'il mudhari' disertai dengan la an-nahi. Fungsinya apa aja? Yang pertama, doa, sebagai doa. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 8. Yang kedua, putus asa. Yang ketiga, memberi nasihat atau irsyad. Yang keempat, menyatakan akibat. Dan yang terakhir, makruh, seperti sabda Rasulullah SAW. Pembahasan yang kedua, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala sesuatu dalam masalah ilmu itu sudah dibahas Allah di dalam Al-Quran. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran.
dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 38 dan surah An-Nahl ayat 89 yang dinukil oleh Imam Asy'uti bahwa semua bidang ilmu telah termaktub di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu itu dari segala bidang udah ada di Al-Qur'an. Mau nyari ilmu apa aja itu sudah ada. Contohnya kategori ilmu al-khabar, as-sadiq, kabar yang benar. Apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih maupun hasan. Sehingga kalau Allah berfirman berkaitan dengan hal yang gaib itu pun termasuk ilmu. Yang kedua, empiris yang diikat kehendak Allah, seperti api yang panas. Api tersebut dapat dingin apabila Allah berkehendak. Contohnya seperti kisah Nabi Ibrahim. Sains dan teknologi berdiri atas kehendak Allah. Jadi api itu kan dasarnya dia panas. Tetapi ketika dikaitkan dengan kehendaknya Allah, maka api tersebut dapat dingin. Nah, ini contohnya ilmu dalam Al-Quran. Ilmu perkayuan itu sudah dijelaskan dalam kisah pembuatan kapal Nabi Nuh di dalam Quran surah Hud ayat 37. Tenun dijelaskan pada pembuatan jaring laba-laba. Ketika laba-laba ini membuat rumahnya, itu di sana terdapat tenun-menenun. Bagaimana rapinya laba-laba itu membuat rumah. Selanjutnya, teknologi kaca ini dijelaskan dalam kisah Nabi Sulaiman dan kerajaan Ratu Bilqis di dalam Quran surah An-Naml ayat 4 dan contoh banyak di dalam Al-Quran. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, al-mubham fi kitabillah. Pengertian. Secara bahasanya di dalam bahasa Arab abahama yubhimu ibhaman yang artinya merahasiakan. Terminologi atau istilah semua lafaz yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Fungsinya mubham yang pertama, mubham berfungsi untuk meringkas. Terkadang satu orang terdapat dua nama dan ditetapkan satu nama. Contoh penyebutan Bani Israel yang sebenarnya adalah Ibnu Yakub. Jadi ada dua nama yang ditetapkan menjadi satu nama. Lalu yang kedua, tidak terlalu bermanfaat. Tidak ditemukannya manfaat besar ketika dijelaskan secara spesifik. Contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 163 terdapat kata negeri. Terdapat kata yang artinya negeri. Yang dimaksudkan negeri ini adalah negeri Tobariyah. Yang ketiga, menutup nama untuk mengasihaninya. Al-Quran juga menyinggung manusia, namun tanpa menyebar namanya karena untuk menutupi kesalahannya. Karena telah bertaubat dari keburukan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 204, orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Anas ibnu Syuraik yang pada awalnya sangat membenci Islam. Lalu kemudian beliau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia mampu menjadi Muslim yang salih dan Al-Quran menyamarkan namanya dengan tujuan menyayanginya. Fungsi selanjutnya adalah telah jelas. Kata mubham yang ada dalam Al-Quran itu telah jelas dan masyhur. Contohnya adalah seperti surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu istrimu surga ini. Jadi di situ kan kata zaujuk ya, yang artinya istri. Dan itu sudah jelas istrinya Nabi Adam ialah Hawa. Yang kelima telah dijelaskan dalam ayat lain. Contohnya terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Pada ayat tersebut terdapat mubham atau ketidakjelasan pada kata-kata orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka dan tentang siapa mereka itu telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Yang keenam, fungsi mubham berlaku umum. Peringatan untuk orang umum.
sebagai pengingat bagi umum dan tidak ditujukan secara khusus kepada seseorang. Contohnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 100 yang artinya siapapun yang pergi bertujuan kebaikan karena Allah maka akan mendapatkan pahala. Jadi itu siapapun ditujukan untuk umum bukan khusus kepada seseorang. Yang ketujuh, mengagungkan seseorang. Untuk mengagungkan seseorang dengan menggunakan sifat yang sempurna tanpa menyebutkan nama. Contohnya dalam surah Az-Zumar ayat 33. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya. Yang dimaksud ayat di atas, yang membenarkannya itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana disebutkan sifat dari keduanya yaitu As-Sidqi. Yang kedelapan, mubaham bertujuan merendahkan. Untuk merendahkan dengan menggunakan sifat yang merendahkan pula. Contohnya dalam surah Al-Kautsar ayat 3, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yang dimaksudkan adalah Al-Asi bin Wa'il. Nah, kaidah mubaham ini ada 3. Yang pertama, tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubaham yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Yang kedua, pada dasarnya bahwa apa saja yang lafadznya mubham dalam Al-Qur'an maka tidak perlu berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Dan yang terakhir, ilmu mengenai mubham ini tergantung kepada dalil nakli saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat. Selanjutnya, materi yang keempat, Israiliyat dalam Al-Quran. Definisi. Israiliyat secara bahasa bentuk jamak dari kata Israiliyah, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Abu Daud At-Toyalisi dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang Yahudi mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Baginda bertanya, tahukah kalian bahwa Israel itu sebenarnya adalah Nabi Yakub alaihissalam? Mereka menjawab, ya benar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah saksikanlah pengakuan mereka. Secara istilah, Israiliyat ini artinya pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Oleh karena kaum Yahudi telah hidup bersama umat Islam semenjak awal penumbuhan pemerintahan Islam di Madinah. Kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Pembagian Israiliyat ini ada 3 berdasarkan benarnya cerita. Al-awwal, yang pertama, makbul. Boleh dipercaya apabila berasal dari riwayat yang sahih. Misal, cerita yang terdapat pada Sahih Bukhari, kisah pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Yang kedua, wasani, yang kedua, maskut anhu, yakni mendiamkan, tidak membenarkan atau menyalahkan, tapi boleh diceritakan untuk diambil pelajarannya atau sebagai nasihat. As-salis, yang ketiga, marfu yang artinya dusta, diketahui kedustaannya dan bertentangan dengan Islam, tidak boleh diceritakan, biasanya berisi mitos. Nah, sikapnya para ulama bagaimana atas Israiliyat ini? Yang pertama, sebagian dari mereka ada yang memperbanyak kisah tersebut disertai dengan sanad-sanadnya. Dan mereka berpendapat bahwa dengan menyebutkan sanad-sanadnya maka telah lepas tanggung jawabnya. Sebagai contoh ialah Ibnu Jarir At-Tabari. Selanjutnya yang kedua, sebagian mereka ada yang memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Sebagai contoh beliau adalah Al-Baghawi. Lalu yang ketiga, sebagian mereka ada yang memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan, apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya, yakni Ibnu Katsir. Dan yang terakhir, sebagian mereka ada yang
berlebih-lebihan dalam menolaknya, dan dia tidak menyebutkan sedikit pun kisah Israiliyat yang dijadikannya sebagai tafsir bagi Al-Qur'an. Ini Muhammad Rashid Ridho. Materi kelima ada ilmu munasabat. Munasabat secara bahasa berarti ittisal yang yakni saling berkaitan, atau muqarabah saling mendekati, mumathilah saling menyerupai, dan juga bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Satu sama yang lainnya. Mufassir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya saling berkaitan tak terpisahkan. Ada studi yang membahas tartib surat dan ayat Al-Quran, yaitu ilmu munasabat. Ilmu ini adalah ilmu yang agung dan istimewa. Apabila dikaji, ditemukan banyak sekali nilai-nilai yang mengandung rahasia, alasan dan hikmah saripati dari ayat dan hukum dari tartib ayat dan surah. Itu perkataan Imam Ar-Razi. Nah, ada pembagian munasabat. Yang pertama, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Contoh, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Nah, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya membicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu ada mukmin, kafir, dan munafik. Yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Jadi setiap surah itu memiliki tema pembicaraan yang menonjol, dan hal itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surah Al-Baqarah, surah Yusuf, surah An-Naml, dan surah Al-Jin. Lihatlah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 71. Yang ketiga, munasabah antar awal surah dengan akhir surah yang sama. Quran surah Al-Qasas misalnya, yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman Firaun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa ini berhasil keluar dari Mesir dengan banyak tekanan. Di akhir surah, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Kemudian jika di awal surah dijelaskan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir, munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Fungsi munasabat. Yang pertama, dapat membantu memahami adanya ta'wil ayat. Yang kedua, dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan, keteraturan kalamnya, dan keindahan uslubnya. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran atau selingan. Yang keempat, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakang atau backgroundnya suatu peristiwa. Dan yang kelima, dapat mengetahui alaqoh antara khitam suatu surah dengan Fatihah surat berikutnya, atau Fatihah dengan khitam satu surat. Cara mengetahui munasabat bagaimana? Yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya ataukah tidak. Dan yang terakhir, dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Pembahasan selanjutnya, ma'rifatul wujuh wan nadhair. Al-wujuh itu artinya perspektif. Nadhair itu sepadan atau bandingan. Jadi, makna ma'rifatul wujuh wan nadhair itu mengetahui padanan atau perspektif. Mempelajari ilmu Al-Quran itu tidak akan sempurna pemahamannya sampai betul-betul menguasai satu disiplin ilmu yang dikenal dengan ma'rifatul wujuh.
Contohnya, yang pertama ada al-um, bermakna ibu di dalam Quran surah Toha ayat 4 dan Al-Mujadalah ayat 2. Bermakna induk atau pusat di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 4. Jadi, satu kata bisa berbeda makna, tergantung kalimatnya. Contoh yang kedua, al-ab. Yang pertama, bermakna bapak dalam Quran surah Yusuf ayat 4 dan Al-Qasas ayat 23. Yang kedua, bermakna paman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 dan yang ketiga bermakna kakek dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78. Yang ketiga, zikr. Yang pertama, bermakna mengingat Allah. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua, bermakna salat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Dan yang ketiga bermakna ilmu dalam Quran surah Shad ayat pertama. Pembahasan ketujuh, Al-Manhaj fi Ushul Tafsir Al-Quran. Pengertiannya, menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Sedangkan tafsir menurut Abu Hayyan Al-Andalusi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, menggali maknanya, memahami hukum makna leksikal dan kontekstualnya, menggali makna yang dikandung oleh struktur kalimat, serta ilmu penunjang lainnya. Nah, sejarah perkembangan tafsir Al-Quran itu, yang pertama, masa hidup Rasulullah, yang kedua, sahabat dan tabi'in setelahnya. Pembukuan tafsir Al-Quran. A. Fase pembukuan Al-Athar Al-Musannadah. B. Fase pembukuan athar tafsir secara terpisah. C. Fase berbaurnya riwayat tafsir. D. Fase pembukuan riwayat yang dibuang sanadnya. Dan yang terakhir, fase tafsir birra'i. Perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasar yang berarti penjelasan dan keterangan. Sedangkan ta'wil ini adalah mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan apa yang dimaksudkannya. Tafsir dan macamnya dipandang dari segi sumbernya. Tafsir terbagi menjadi dua, yakni tafsir bil ma'thur, yakni tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsir birra'i, ijtihad, yaitu semua tafsir yang bersumberkan atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia. Dan ini secara umum dibagi dua, mamduh, terpuji, dan mazmum, tercela. Dilihat dari segi cara manhaj, para mufassir dalam menafsirkan ada 4. Yang pertama, tafsir tahlili, yang kedua tafsir ijmali, yang ketiga tafsir al-maudu'i, dan yang terakhir ada tafsir al-muqarrin. Tujuan belajar tafsir adalah agar sampai pada tujuan yang mulia dan hasil yang utama, yaitu membenarkan terhadap khabar yang datang, memanfaatkan dengannya, dan menerapkan hukum-hukumnya, di mana Allah menghendaki beribadah dengan Al-Quran ini dengan basirah. Penerjemahan Al-Quran. Maksudnya penerjemahan Al-Quran yakni dari maknanya dengan bahasa lain. Jenisnya itu ada 2. Yang pertama, terjemah harfiah, menerjemahkan kalimat dengan sepadannya. Menurut pendapat ulama, penerjemahan secara harfiah dimungkinkan untuk sebagian ayat, tapi dilarang karena tidak mungkin akan terkandung secara sempurna seluruh maknanya dan tidak akan membekas secara utuh kecuali melewati Al-Quran yang berbahasa Arab. Sesungguhnya, penerjemahan harfiah saja dilarang secara syar'i. Jadi emang pendapat ulama itu sebagian ayat boleh diterjemahkan dengan harfiah, tapi sebagiannya itu tidak mungkin begitu. Yang kedua, terjemah maknawi, mengungkapkan makna kalam dengan bahasa lain tanpa memperhatikan mufradat dan tartib. Nah, terjemah maknawi ini dibolehkan, tapi ada syaratnya,
Yang pertama, adanya pengganti dari bahasa yang bisa mendatangkan manfaat namun tetap mencantumkan bahasa Qur'annya di sisinya. Yang kedua, seorang penerjemah harus tahu tentang apa yang dimaksud oleh ayat dalam dua bahasa itu. Dan yang terakhir, tahu tentang makna syar'i pada lafaz Al-Qur'an. Syarat menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama, syarat menafsirkannya itu akidahnya harus benar, yang pertama. Yang kedua, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk ke Al-Quran, kemudian as-sunnah. Apabila tidak ditemui, melihat pendapat sahabat, kemudian tabi'in, selama periwayatannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, pemahaman yang cermat serta berhati-hati, berkelakuan baik, mengamalkan ilmunya, tawaduk dan tidak sombong, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapat yang lemah. Yang terakhir, ada ad-dakhil fit tafsir. Artinya apa? Artinya mendeteksi adanya infiltrasi dan kontaminasi dalam penafsiran Al-Quran. Desakralisasi Al-Quran, mencermati berbagai perkembangan paham liberal di kalangan umat Islam tersebut. Setidaknya ada 3 aspek penting dalam Islam yang sedang gencar mengalami liberalisasi saat ini. Yakni yang pertama, syariat Islam dilakukan dengan perubahan metodologi ijtihad. Yang kedua, Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan metode melakukan dekonstruksi konsep wahyu dalam Islam dan penggunaan metode hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir, akidah Islam dengan menyebarkan paham pluralisme agama. Sejarah perkembangan ad-dakhil fit tafsir. Ada 2 zaman kan. Yang pertama zaman awal perkembangan Islam, yakni infiltrasi penafsiran Al-Quran sebenarnya telah ada bersamaan dengan awal perkembangan Islam. Hal ini terjadi ketika Nabi Muhammad beserta para sahabatnya berinteraksi dengan lintas iman di Madinah. Selain itu, masuknya beberapa orang dari ahli kitab yang memeluk Islam. Komunikasi, diskusi, dan silang budaya yang terjadi di antara mereka pada gilirannya banyak memberikan riwayat Israiliyat dalam penafsiran. Pada zaman kini, infiltrasi penafsiran semakin terlihat ketika sekte-sekte dalam Islam yang banyak bermunculan seperti Mu'tazilah, Bahiyah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Mereka banyak menyusupkan Al-Quran berdasarkan kepentingan dan hawa nafsunya belaka. Misalnya, dilakukan oleh Bashiruddin Ahmad dari Ahmadiyah yang melegitimasi kenabian Mirza Ghulam Ahmad melalui Quran Surah Al-Hajj ayat 75. Faktor penyebab yang pertama, dakhil karena faktor kesalahpahaman akibat kurang terpenuhinya syarat-syarat had, tetapi penafsirannya didasari niat yang baik. Yang kedua, ad-dakhil karena faktor pemutarbalikan logika dan pengabaian makna literal. Yang ketiga, ad-dakhil karena kekakuan dalam penggunaan makna literal dan pengabaian logika. Yang keempat, ad-dakhil karena faktor pemaksaan dan ekstremitas dalam pengungkapan makna-makna filosofis yang mendalam. Selanjutnya, yang kelima, ad-dakhil karena faktor pemaksaan dalam menonjolkan kemampuan dalam bahasa deklinasi. Selanjutnya, ad-dakhil karena faktor pengungkapan aspek-aspek mukjizat Al-Quran yang diada-adakan dan aneh. Lalu yang ke-7, ad-dakhil karena faktor pengingkaran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan merusak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.